Revival di Asbury University ini memang unik. Karena apa? Tidak hanya menarik di sosial media, tetapi menarik banyak orang untuk datang berbondong-bondong, untuk mereka melihat dan mereka mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kekudusan Tuhan, mengalami keindahan dari kuasa Tuhan yang bekerja secara ajaib. Dan revival ini terjadi bukanlah suatu kebetulan belaka. Terlepas dari ada saja orang-orang Kristen, bahkan quote-unquote hamba Tuhan yang malah mengkritik dan cenderung nyinyir dengan revival ini, ada-ada saja gitu ya. Tapi paling tidak, kita melihat bagaimana lawatan Tuhan bekerja secara ajaib di zaman ini dan khususnya di generasi pada saat ini. Saya akan share di sini ada 3 hal yang menunjukkan satu dampak dari lawatan Tuhan melalui revival di Asbury University ini. Yang pertama, revival di Asbury University menunjukkan kekudusan Tuhan yang begitu dahsyat dan kedaulatannya atas setan dan para konco-konco atau pengikutnya. Anda pasti ingat performa di Grammy Award 2023 di 5 Februari yang lalu dengan lagu berjudul Unholy. Pertunjukan itu dengan tema neraka gitu ya, dengan tema satanik, penuh dengan penghujatan, ditambah lagi dengan ritual pemanggilan setan segala, plus penampilan atau aksi-aksi yang dilakukan secara vulgar oleh mereka yang terlibat dalam show tersebut. Begitu mengerikan, horor. Tapi kita lihat bahwa aksi ini ternyata hanya sebentar dan hanya viral saat. Karena apa? Selang 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 8 Februari 2023, Tuhan, Dia berkarya secara ajaib dan dahsyat di Asbury University. Dimulai oleh beberapa mahasiswa yang melakukan worship di tempat itu, maka perlahan tapi pasti terjadilah revival. Nah, ini menariknya. Di bagian atas dari organ pipa di Hughes Auditorium di Asbury University, ada tulisan besar yang terpampang dengan jelas, yang bunyinya, Holiness unto the Lord. Kekudusan bagi Tuhan. Kesucian hanya bagi Dia. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana revival ini yang berlangsung selama 2 minggu terus menjadi viral. First on Fox tonight, the non-stop revival service at Asbury University is... There is still this indescribable feeling that a movement has just begun. Kita lihat bersama-sama suatu gerakan holiness, gerakan kekudusan bagi Tuhan itu pada akhirnya benar-benar melibas, menenggelamkan, menggusur dan menggeser satu gerakan unholy yang coba ditampilkan oleh para pemuja setan. Tidak ada yang bisa membendung kekudusan Tuhan yang begitu dahsyat itu. Sekarang kita lihat yang kedua. Revival di Asbury University ini juga pada akhirnya ikut meredam dan menenggelamkan isu satanic panic yang sudah sempat mencuat di media-media di Amerika. Kita tahu bersama bahwa satanic panic ini atau kepanikan plus ketakutan dengan aksi satanisme di Amerika itu punya sejarah panjang. Dan bukan tanpa alasan pula. Di awal tahun 2023, aksi satanisme itu mulai merebak, mulai dari aksi dari Satanic Temple yang beritanya juga sempat viral di Indonesia, dan berlanjut dengan pemujaan setan lewat Grammy Award yang menampilkan lagu Unholy dari Sam Smith dan konconya itu. Aksi-aksi semacam ini pada akhirnya memicu ketakutan, memicu ketar-ketir yang berlebihan bagi banyak orang, khususnya orang-orang Kristen di Amerika. Melalui Asbury Revival ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa ketakutan kepada okultisme, kepada setan itu nggak perlu. Orang-orang percaya seharusnya memiliki rasa takut yang benar. Rasa takut yang dilatari, yang didasari atau dilandasi oleh rasa takut yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Ketakutan dan kepanikan terhadap setan atau yang dikenal sebagai satanic panic ini pada akhirnya menjadi sirna, bukan? Karena apa? Ada kehadiran dari Tuhan yang luar biasa yang menggantikan segala rasa takut dan khawatir itu dan mengalirkan, mencurahkan damai sejahteranya, memenuhi dan mengisi hati dan pikiran serta jiwa dari orang-orang percaya untuk mereka terus meninggikan, mereka memuliakan nama Tuhan dan menyaksikannya kepada dunia. Yang ketiga, Tuhan menjawab kebutuhan dan pergumulan dari generasi di zaman ini, yaitu generasi C. Isu dari Gen Z itu adalah tentang anxiety atau mental health. Dan puji Tuhan, Tuhan melawat para generasi muda ini dan memberikan pemulihan,
memberikan pembaharuan buat mereka. Dan pada akhirnya pembaharuan itu juga tidak hanya dialami oleh Gen Z, tapi juga semua kalangan, sampai pada anak-anak dan orang tua juga mengalami pemulihan yang sama. Ada kritik tajam yang dilayangkan terhadap Asbury Revival ini, yang katanya hanya menyasar emosi atau hanya berorientasi pada emosi belaka. Nah, orang yang melakukan kritik ini, dia nggak melihat bahwa sebenarnya pujian atau penyembahan yang dilakukan itu bukanlah satu pujian atau penyembahan yang sampai emosi mereka itu meluap-luap dengan tak terkontrol. Semuanya itu berlangsung orderly, berlangsung dengan teratur, berlangsung dengan tenang, dan justru kita lihat bahwa dalam worship itu ada juga pembacaan firman Tuhan, ada juga sharing, dan kita lihat sama-sama ada doa bersama yang dilakukan. Jadi nggak hanya berfokus pada pujian, tapi ada doa bersama yang benar-benar sungguh-sungguh berfokus untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk mengalami lawatan Tuhan. Dan kalau dilihat sebenarnya ketika Tuhan melawat generasi ini, seharusnya orang yang melakukan kritik tajam itu harus sadar bahwa Tuhan sebenarnya sedang berbicara di sepanjang zaman, di setiap zaman, dan khususnya melawat generasi pada zaman ini yaitu Gen Z. Asbury Revival bukanlah suatu pengulangan sejarah semata. Memang pernah terjadi suatu revival pada beberapa waktu yang lalu dalam waktu yang cukup lama dan terulang lagi di tempat ini, tetapi Tuhan sebenarnya sedang dan terus berbicara di setiap zaman, di setiap generasi. Tuhan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus. Ini adalah satu pengenalan akan kekudusan Allah yang luar biasa yang terjadi secara real. Dan ini sesuatu yang positif, bukan yang seharusnya disikapi dengan satu respon yang seharusnya apresiatif dan suportif. Karena apa? Karena bayangkan generasi muda, anak-anak muda atau generasi Z ini pada akhirnya mereka memiliki pengenalan kepada Allah yang Maha Kudus. Dan tentunya bukan hanya karena event ini semata, tetapi karena mereka berinteraksi dengan firman Tuhan. Mereka ada dalam satu komunitas yang sungguh-sungguh komunitas yang mau rindu bersekutu dengan Tuhan, komunitas yang meninggikan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menghormati Allah Tritunggal. Kurangnya di mana lagi? Jadi segala kritik demi kritik itu seharusnya coba direview kembali. Apakah tepat melayangkan kritik seperti itu tanpa mengapresiasi atau mendukung revival yang sudah terjadi dan terus terjadi sampai pada saat ini. So, kita bersyukur bahwa kita bisa menjadi saksi mata melihat bagaimana lawatan Tuhan yang bekerja secara ajaib dan menjamah, melawat dan memulihkan anak-anak muda, melawat generasi, melawat zaman ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan akan terus bekerja dan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita bersyukur bahwa Allah terus menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia dan Dia adalah Raja yang berdaulat, yang berkuasa, yang memerintah dan terus aktif untuk bekerja di dalam hati dan di dalam komunitas dari setiap umatnya, dari setiap murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching. God bless.